Nabi Musa pernah mempertanyakan keadilan Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau biarkan orang-orang zalim terzalimi dan mengapa orang-orang yang berkuasa terus menzalimi?" Maka Allah meminta Nabi Musa untuk datang ke sebuah telaga oasis di padang pasir. Dan Nabi Musa pergi ke sana, kemudian dia bersembunyi di belakang batu dan dia menyaksikan beragam peristiwa yang akan membuka matanya. Peristiwa pertama, seorang pengembara datang dan dia membasuh mukanya, kemudian pergi meninggalkan telaga itu tanpa dia sadari bahwa tas atau kantung berisi emas miliknya tertinggal di sana. Kejadian kedua, seorang anak dengan pakaian lusuh datang ke telaga itu dan tanpa sengaja menemukan kantung emas tadi, kemudian dia mengambilnya. Kejadian ketiga, seorang kakek datang ke telaga tersebut membasuh mukanya, berwudu dan sholat di sana. Ketika dia selesai sholat, maka kembalilah si pengembara tadi yang merasa ketinggalan tasnya dan mencari di sana, tetapi dia tidak temukan tasnya dan dia hanya temukan seorang kakek tadi. Maka dia bertanya dengan kata-kata yang kasar. Kemana tas berisi emas milikku? Kakek itu tentu saja kebingungan karena dia tidak merasa melihat, apalagi mengambil. Tetapi si pengembara itu yakin bahwa si kakeklah yang mengambil dan menyembunyikannya. Tanpa pikir panjang, dia menghunus pedang, kemudian membunuh si kakek tersebut. Itu 3 kejadian yang membuat Nabi Musa dari kejauhan menyaksikan 3 kejadian itu dan makin mempertanyakan keadilan Allah. "Ya Allah, keadilan macam apa yang Engkau perlihatkan? Aku ingin melihat keadilan-Mu, tetapi Engkau justru mempertontonkan ketidakadilan." Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ketahuilah bahwa si pengembara tadi yang ketinggalan emas adalah majikan dari ayah si anak tadi. Dan si pengembara tadi mempekerjakan ayah si anak tadi tanpa memberikan upah selama berbulan-bulan. Dan kantung emas tadi berisi emas senilai gaji yang seharusnya dia bayarkan. Dan hari ini aku telah kembalikan hak si ayah tersebut kepada anaknya dengan caraku." Kemudian si kakek yang tadi dibunuh oleh si pengembara adalah seorang perampok yang pernah merampok si ayah dari anak tersebut, kemudian bermaksud untuk mengambil uangnya, tetapi karena tidak memiliki uang, maka akhirnya si perampok itu membunuh ayah dari anak tersebut. Dan engkau menyaksikan hari ini semua hak telah diberikan kepada yang berhak dan semua kezaliman telah dibalas setimpal. Itulah keadilanku. Mendengar penjelasan dari Allah itu, Nabi Musa langsung tertunduk malu Aku malu. dan menyadari bahwa Allah memang adil dengan caranya tanpa diketahui oleh manusia latar belakang ceritanya. Demikian cerita tentang keadilan Allah, dan di podcast kali ini di Topi Amali kita akan membahas tentang i'tidal atau adil, yaitu salah satu nilai inti dari Islam. Jangan kemana-mana, simak terus di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa Allah itu maha adil dan tidak pernah menzalimi makhluknya. Seandainya ada makhluk-makhluk yang terzalimi oleh makhluk lain, maka Allah akan membalas itu dan mengembalikan haknya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan bahwa bahkan seekor anak burung pun tetap mendapatkan keadilan, yaitu lewat ulas asih yang ditanamkan pada ibu burung yang selalu membawakan makanan untuk anak-anaknya. Rasulullah bersabda, "Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian seperti Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang." Itulah salah satu keadaan Allah. Tidak ada satu perut pun yang dibiarkan lapar oleh Allah, kecuali Allah memberikan makanan, bahkan seekor burung pun. Kemudian mungkin kita juga bertanya-tanya, mengapa ada bencana, mengapa ada perang? Tapi perang makin ramai. Di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Misalnya di balik bencana, Allah mengirimkan begitu banyak berkah. Seperti pada daerah-daerah yang terkena bencana, Gunung Merapi misalnya. Gunung Merapi ketika meletus, memang itu adalah bencana yang menjadikan kemalangan dan musibah bagi orang-orang yang tertimpanya. Tetapi ada apa di baliknya? Misalnya gunung berapi tak hanya menakutkan saat meletus, tapi juga menyimpan berkah. Misalnya abu vulkanis yang keluar saat erupsi itu kaya akan unsur hara dan nanti akan menjuburkan tanahnya. Maka orang-orang yang tinggal di lereng gunung akan
menikmati tanah yang subur, bercocok tanam yang gembur, kemudian hasil panen yang besar. Kemudian menghasilkan bahan mentah. Gunung berapi terbentuk dari magma yang menyembur keluar dari perut bumi. Magma membawa berbagai kekayaan mineral, logam, sulfur hingga emas. Kemudian menghasilkan bahan bangunan. Dan keindahan di Gunung Merapi biasanya menjadi daya tarik buat wisatawan yang menghasilkan juga pemasukan bagi masyarakat sekitar. Kemudian, kenapa ada wabah pandemi misalnya? Di mana keadilan Allah? Justru pandemi yang dulu kita alami selama hampir 2 tahun, yaitu COVID, itu adalah salah satu keadilan Allah, yaitu memperlambat laju dunia yang terlalu cepat. Dan jika itu dibiarkan, maka dunia akan mengalami kehancuran. Tetapi dengan kemahaadilan Allah, Allah rem roda waktu yang terlalu cepat berputar sehingga menjadi melambat. Dan selama 2 tahun COVID, alam semesta melakukan recovery, melakukan perbaikan-perbaikan. Setelah COVID kita bisa melihat langit yang lebih cerah, malam-malam kita bisa melihat malam yang begitu cerah, melihat bintang-bintang yang bertaburan, dan kita bisa melihat kunang-kunang Kunang-kunang apa sama bila pusing matamu berkunang-kunang. yang saat sebelum COVID itu hampir hilang. Karena kunang-kunang adalah salah satu indikator bersihnya udara. Dan ketika COVID kita bisa melihat banyak kunang-kunang sebagai tanda bahwa udara kembali menjadi bersih. Demikian juga tubuh kita ketika kita sakit, sebetulnya tubuh kita menjalankan sebuah mekanisme recovery, memperbaiki sel-sel yang rusak, kemudian memberikan waktu istirahat untuk sistem metabolisme tubuh kita, dan memberikan waktu yang cukup buat tubuh untuk menjadi sehat kembali. Dan tentu saja suatu hari nanti di akhirat Allah akan memperlihatkan keadilan yang waktu di dunia mungkin tidak sempat ditegakkan. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang diperlakukan tidak adil di dunia. Lewat pengadilan manusia mereka tidak mendapatkan keadilan. Ada orang yang salah tangkap, ada orang yang dipenjara tanpa kesalahan, ada orang menjadi korban perang padahal dia tidak berdosa. Kemudian ada pemimpin-pemimpin zalim yang tidak sempat diadili. Semua itu suatu hari nanti di hari kiamat Allah akan memperlihatkan keadilannya. Dan itu adalah janji Allah bahwa tidak ada satupun hak yang dilanggar dan tidak ada satupun kezaliman yang tidak dibalas. Itulah kemahaadilan Allah. Jadi Allah adalah zat yang maha adil dan kita sebagai manusia diperintahkan untuk berakhlak sebagaimana akhlak Allah, yaitu maha adil. Jadi salah satu Asmaul Husna yaitu Allah maha adil, itu juga harus menjadi akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menegakkan keadilan. Kita harus adil kepada diri sendiri, kepada tubuh kita, harus adil kepada keluarga, harus adil kepada tetangga, harus adil kepada manusia secara keseluruhan. Dan keadilan itu kita mulai dari pikiran. Misalnya ketika kita bersuudzon kepada orang lain atau menjudge orang lain tanpa memahami latar belakangnya, atau kita share informasi tanpa mengecek dulu apakah itu betul-betul informasi yang valid, itu juga adalah sebuah ketidakadilan yang mulai dari pikiran. Dan dari pikiran yang adil, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang adil. Dan kalau kita bisa berpikir dan bertindak adil, maka kita itu sudah menjadi dekat kepada ketakwaan. Karena Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa." Bersikaplah adil karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi keadilan dan ketakwaan itu dekat banget. Jadi kalau kita bersikap tidak adil, maka otomatis kita jauh dari ketakwaan. Dan orang-orang yang takwa tandanya adalah dia sikapnya adil. Jadi sikap ketakwaan tidak cukup dengan ritual-ritual sepertinya orang itu soleh tetapi dia tidak adil pada kucing. Sepertinya orang itu soleh tetapi dia tidak adil pada orang-orang yang lemah. Maka belum tentu dia itu adalah takwa. Karena ketika dia tidak bersikap adil, maka dia jauh dari ketakwaan. Dalam Al-Quran, kata adil diekspresikan ke dalam beberapa istilah. Yang pertama ada al-adil sendiri, yaitu di Al-Quran disebutkan 28 kali. Ada al-qis, yaitu kebagian. Jadi ketika kita membagi sesuatu dengan adil,
bukan sama rata tetapi proporsional, maka itu ada al-qis. Aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Bagilah dengan adil karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bersikap adil. Yang berikutnya adalah al-mizan, yaitu seimbang. Jadi antara kita adil terhadap tubuh kita, al-mizan, yaitu seimbang dalam istirahat, seimbang dalam bekerja, seimbang dalam hiburan. Tidak kita memporsir tubuh kita tanpa memberikan istirahat atau hiburan buat tubuh kita. Itu adalah sikap yang adil dalam arti mizan. Itulah pembahasan tentang keadilan. Allah Maha Adil dan kita sebagai makhluknya harus meneladani sikap Allah, yaitu Asmaul Husna dari nama-nama Allah yang baik. Itu akan menjadi sikap kita atau akhlak kita sehari-hari. Sehingga kita insya Allah akan melihat Allah sebagai zat yang Maha Adil dan kita pun bisa menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Oke, sekarang saya akan kasih tips bagaimana kita adil mulai dari diri sendiri, mulai dari pikiran. Ada 5 tips singkat untuk adil terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah stop negative thinking atau negative self-talk, yaitu berbicara hal yang negatif pada diri sendiri karena itu akan jadi afirmasi negatif. Dan itu adalah kebiasaan menyalahkan diri sendiri, itu adalah sikap yang tidak adil. Stop negative self-talk. Yang kedua adalah stop self-destructive, yaitu tidak adil terhadap diri sendiri dengan merusak diri sendiri, yaitu kebiasaan menyakiti diri sendiri dengan cara apa? Banyak hal-hal yang bisa menyakiti diri sendiri, tidak harus self-harm yang ekstrim. Tetapi misalnya kita melakukan gaya hidup yang tidak sehat, terlalu banyak makan gula, makan di malam hari, pola tidur yang tidak teratur, itu adalah self-destructive, adalah merusak diri sendiri. Yang ketiga adalah stop untuk membuang-buang waktu. Itu adalah tidak adil karena tubuh kita punya circadian rhythm, yaitu ritme circadian yang punya waktunya dengan tepat. Ketika kita waktunya harus tidur tetapi kita buang-buang waktu dengan scrolling, maka itu sebetulnya kita sudah menzalimi diri kita dan menzalimi waktu. Kemudian stop self-sabotage. Sabotase terhadap diri sendiri yaitu dengan terlalu banyak kembali ke masa lalu, yaitu nggak bisa move on. Sehingga tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, dan diri kita tidak bisa progres ke depan. Dan yang terakhir, stop untuk bersikap dan berpikir perfeksionis. Segalanya harus sempurna. Padahal kita banyak kekurangan. Dan ketika kita terlalu perfeksionis, maka kita tidak bisa mentoleransi kesalahan dan kegagalan yang itu adalah wajar buat diri kita. Sehingga kita nantinya ujung-ujungnya akan melakukan hal-hal yang sebelum ini, yaitu self-destruction, kemudian negative self-talk, dan lain-lain. Jadi stop 5 hal tersebut, kita sudah bisa berbuat adil pada diri sendiri. Dan adil mulai dari diri sendiri dan mulai dari pikiran. Itulah tipsnya. Dan sekarang silahkan tulis di komen, kira-kira berapa, coba cek ya, audit diri Anda sendiri, apakah Anda sudah adil terhadap diri sendiri. Tulis silahkan bagaimana porsi Anda dalam satu hari itu untuk beribadah, belajar, main gadget, tidur, olahraga. Apakah sudah seimbang? Ya, silahkan tulis di komen, dan kalau sudah seimbang berarti Anda sudah adil pada diri sendiri, dan kalau belum berarti ada yang harus diperbaiki dari diri Anda sendiri. Nah, pembahasan tadi itu semuanya sebetulnya sudah tertuang dalam buku I'tidal. Adil enggak pilih-pilih, tegas enggak ngegas. Ini adalah satu dari 9 buku seri Pelajar Hebat Moderat. Jadi ada 9 nilai moderasi, yaitu i'tidal, islah, yaitu perdamaian, kemudian tasamuh, toleransi, dan ada 9 yang lain. Dan i'tidal adalah salah satunya. Dan yang tadi saya ceritakan di podcast ini adalah diambil dari buku ini yang saya tulis beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah akan di launching di tahun ini di Islamic Book Fair di Jakarta tanggal 18 Juni 2025. Dan buku ini sangat asik karena dibangun dengan struktur ilustrasi isi aksi, yaitu selalu dimulai dengan cerita, kemudian ada refleksinya, kemudian ada konseptualisasinya, dan ada aksinya. Praktis. Cocok sekali untuk diajarkan dan diterapkan di sekolah, madrasah, pesantren. Jadi guru-guru akan mudah mengajarkan nilai-nilai luhur Islam, dan anak-anak akan senang belajar nilai-nilai luhur Islam, yaitu nilai-nilai ulas asih dan nilai-nilai perdamaian.
segera miliki, ditemukan buku ini baik di Gramedia, toko buku maupun di toko buku online. Oke? Sampai sini di Topi Amali dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.